Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, para peserta membatik level 4, sahabat rumah belajar yang berbahagia, demi kelancaran acara kita pada hari ini, hingga selesai di 3 hari nanti, marilah doa kami, dan bagi yang beragama lain, mohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana, yassir lana umurana. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kemudahan atas segala urusan kami, berikanlah kami kekuatan, dan jadikanlah segala amal kami pada hari ini dan hari-hari ke depan nanti menjadi pemberat timbangan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan dari Subkoordinator Perancangan Aplikasi. Kepada Bapak Arif Darmawan kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Ayub. Apakah suara saya terdengar Mas Ayub? Terdengar baik Pak Arif, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Pusdatin Kemendikbud yang diwakili oleh Ibu Ohorela Erma dan Bapak Mansur Fauzi. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala LPMP atau yang mewakili dari Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati dan mohon bimbingannya selalu kepada Bapak Purwanto, Bapak Sediono, Bapak Sumarno, Bapak Samyon, Bapak Bambang Warsita, dan seluruh rekan-rekan tim tutor dari Pusdatin Kemendikbud. Yang kami banggakan, Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar, dan sahabat rumah belajar, peserta pembatik level 4. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang telah diberikan, dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk melewati masa pandemi ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada seluruh sahabat rumah belajar yang telah berjuang sampai dengan level puncak dari pembatik, yaitu level 4 atau level berbagi ini. Mohon izin melaporkan pelaksanaan kegiatan coaching pembatik level 4 tahun 2020 gelombang 5. Saya mengajak kita kembali flashback kepada awal dari konsep pembatik itu sendiri. Pembatik merupakan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK, di mana tujuan utamanya adalah untuk kegiatan peningkatan kompetensi TIK untuk pembelajaran, dengan sasarannya adalah guru, baik guru mata pelajaran, guru kelas dari semua jenjang tingkat sekolah. Selain itu, pembatik ini ternyata juga sekaligus dalam rangka seleksi duta rumah belajar yang akan wakili di masing-masing provinsi. Di sini terlihat ada duta rumah belajar tahun 2017, ini adalah tahun 2018, dan yang paling atasnya adalah tahun 2019. Kemudian juga dari pembatik ini akan didapatkan peta sebaran dari kompetensi TIK guru di masing-masing provinsi, bahkan bisa sampai pada lebih detail ke tingkat kabupaten.
di seluruh Indonesia. Peserta pembatik pada tahun 2018 level 1 itu adalah 6.875 peserta. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 28.624 peserta. Dan pada tahun 2020 tahun ini luar biasa peningkatannya, menjadi total peserta adalah 70.312. Terima kasih banyak kepada seluruh tim, baik dari Pusdatin maupun rekan-rekan dari Duta Rumah Belajar dengan sosialisasinya yang luar biasa, sehingga pembatik tahun ini pesertanya bisa berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Duta Rumah Belajar ini merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbud untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan pendayagunaan TIK ke dalam pembelajaran, terutama produk layanan dari Pusdatin Kemendikbud untuk di daerahnya atau di wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan pembatik ini sendiri dimulai dari awal tahun, kita sudah persiapan perencanaan, kemudian pelaksanaannya pertengahan tahun itu sudah dari level 1 meningkat ke level 2, level 3, dan sekarang adalah level 4, dan nantinya akan diakhiri rangkaian Duta Rumah Belajar. Ini adalah gambaran level dari pembatik, dan semua peserta level 4 di sini sudah melalui level-level ini yang kita sebut peserta pembatik level 4 ini adalah sahabat rumah belajar. Dari level literasi, level 1 adalah diharapkan dari level literasi ini peserta yang mengikuti pembatik itu akan mampu mengidentifikasi perangkat-perangkat TIK maupun manfaatnya dan berbagai jenis TIK yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian setelah itu lanjut ke level implementasi, di mana di level ini peserta diharapkan akan mampu mengimplementasikan dan memanfaatkan perangkat TIK dan beragam komponen-komponen TIK itu untuk pembelajaran, sudah bisa mengimplementasikan, memanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian level 3 adalah level kreasi, di mana di sini peserta sudah berkreasi, sudah bisa menjadi konten kreator, baik itu video pembelajaran maupun multimedia pembelajaran interaktif. Dan pada level ini adalah level puncak, level berbagi ini diharapkan sahabat rumah belajar nantinya akan mampu berbagi pengetahuan TIK mereka untuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai sarana. Ini adalah modul-modul yang pernah dipelajari. Setiap level ada 4 modul, sehingga total sampai dengan level 4 ini adalah 16 modul. Kemudian untuk level 4 rangkaian level sudah di beberapa waktu yang lalu dengan kuliah umum level 4, di mana kuliah level 4 ini diikuti oleh seluruh peserta pembatik level 4 dari semua provinsi, dari 34 provinsi, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, narasumber-narasumber ahli, sehingga memberikan pembekalan awal kepada peserta pembatik level 4, karena materi-materi di kuliah umum ini juga merupakan materi-materi yang akan diperdalam lagi di level 4-nya, di mana kelas daring ini dilaksanakan selama 1 bulan, dan di antara kelas di dalam kelas daring itu dilaksanakan juga coaching level 4, kegiatan yang kita laksanakan sekarang, dan nantinya setelah itu adalah proses seleksi duta rumah belajar akan dikerucutkan menjadi 5 terbaik dari setiap provinsi, dan pada akhirnya akan ditetapkan 1 duta rumah belajar untuk masing-masing provinsi. Ini adalah kuliah umum rangkaian pertama dari pembatik level 4, di mana pada kuliah umum ini
dibuka oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim. Dan pada kesempatan itu luar biasa beliau memberikan apresiasi terhadap Bapak Ibu Guru Duta Rumah Belajar dan juga apresiasi terhadap program pembatik itu sendiri. Ini merupakan menjadi trigger buat kami, buat tim Pusdatin, buat tim Duta Rumah Belajar, dan juga tentunya buat sahabat rumah belajar yang sekarang sudah mencapai level 4 ini. Untuk kelas daring level 4 dilaksanakan 1 bulan, 18 September sampai 21 Oktober, sehingga ini memang sedang berjalan prosesnya, dan seluruh peserta, seluruh sahabat rumah belajar sudah bisa masuk ke dalam kelasnya masing-masing, karena kelasnya dibagi berdasarkan provinsi, sehingga setiap provinsi adalah satu kelas, totalnya ada 34 kelas untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk tutor itu merupakan duta rumah belajar di provinsi tersebut, di provinsi masing-masing, dan tentunya berkolaborasi dengan tim dari Pusdatin. Tugas akhir yang akan dikerjakan oleh rekan-rekan sahabat rumah belajar peserta pembatik level 4 itu adalah pembuatan blog, kemudian kegiatan tatap maya atau tatap muka, sehingga dari sini diharapkan akan ada peningkatan kompetensi berbagi oleh peserta pembatik level 4 ini dengan melalui sarana vlog maupun kegiatan tatap maya atau tatap muka kalau jika memungkinkan. Pelaksanaan untuk coaching level 4 ini selama 3 hari dimulai dari hari ini. Kemudian tujuan utama adalah sebagai sarana peserta untuk berkonsultasi secara sinkronus tatap maya terkait materi dalam pembatik level 4 ini maupun terutama terhadap tugas akhir yang sedang dikerjakan oleh peserta pembatik level 4. Dan kegiatan coaching ini dibagi menjadi beberapa gelombang, menjadi 6 gelombang, di mana gelombang 1, 2, 3, dan 4 sudah kita laksanakan, dan kita sekarang adalah berada di gelombang 5. Demikian laporan dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ayub. Baik, terima kasih Bapak Arif. Dan mohon maaf. Terima kasih atas sambutan dan laporan dari Subkoordinator Perancangan Aplikasi. Sebelum kita mendengarkan dan arahan dan juga pembukaan dari Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Anda Ohorela Erma, ada baiknya juga kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Koordinator Substansi Fasilitasi Pembinaan PTP. Karena selama ini Bapak Ibu juga sudah seringkali berkoordinasi, terus juga bersama-sama dengan rekan-rekan pengembang teknologi pembelajaran dari Pusdatin selama mengikuti pembatik dari level 1 sampai level 4 ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Mansur Fauzi, SEMSI, sebagai Koordinator Substansi Fasilitasi Pembinaan PTP. Waktu kami persilahkan. Silakan Pak Mansur. Apakah suara saya bisa terdengar? Mas Ayub, suara saya apakah terdengar? Bagus ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ohorela, Kepala Balai Radio dari Jogja, yang pada kesempatan pagi hari ini mewakili Kapusdatin,
dan yang saya hormati pula teman-teman, rekan-rekan, tutor, mulai Pak Purwanto, Pak Sediono, Pak Samjon, Pak Sumarno, dan Pak Duta Rumah Belajar tahun 2018-2019. Rasa-rasanya pada pagi hari ini senang sekali saya bisa berkesempatan berkumpul bersama di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya dalam kesempatan beberapa menit ini akan menyampaikan ya sekedar sepatah dua patah sebagai motivasi ya, sebagai latar belakang mengapa Duta Rumah Belajar ini perlu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, bahwa memasuki abad 2001 ini memang sebagai masyarakat yang memasuki masyarakat yang dan selalu dalam lindungannya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat berjuang, selamat bertugas, semoga sukses bagi semua Duta Rumah Belajar. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mansur Fauzi, Koordinator Substansi Fasilitasi Pembinaan PTP. Saya pikir kita semua sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Duta Rumah Belajar, oleh sahabat Rumah Belajar adalah sesuatu yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk generasi penerus bangsa kita nanti. Apalagi ketika tadi disampaikan oleh Pak Arif juga, Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua. Tinggal kita nanti tetap menjaga semangat kita sampai kapanpun. Nah Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan arahan dan juga pembukaan oleh Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Ibu Doktoranda Ohorela Erma, kami persilakan. Silahkan di-unmute dulu, Bu. Masih mute audionya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati semua kepala dinas provinsi, baik dari Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, NTB, Sulawesi Tenggara, ya. Lalu kepala LPMP atau yang mewakili, sama juga Jawa Barat, Kaltim, Lampung, NTB, dan Sulawesi Tenggara. PTP semua, Bapak-Bapak PTP utama, Pak Pur, sehat ya Pak Pur? Alhamdulillah. Pak Pur, Pak Mansur, saya nggak melihat yang lain ini, jadi saya yang terlihat aja ini, mungkin ada Pak Marno dan lain sebagainya, para teman-teman tutor, para duta rumah belajar, saya masih terlihat, saya hafal ini dari Jawa Barat, ada Mbak Nisa, cantik sekali. Luar biasa. Lalu yang saya cintai semua peserta sahabat rumah belajar, yang hari ini adalah hari di mana kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang pertama-tama kita pasti panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpah rahmat-Nya lah
kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Sebelum saya membuka, ini kesempatan saya bisa, kayaknya kita di balai ini kan tidak diberi kesempatan Pak, jadi di kondisi yang seperti ini saya izin untuk sedikit promo. Mas Arief, saya bisa share screen ya? Saya akan promo dulu Pak Pur, rasanya kalau misalkan hanya rumah belajar, ini saya harus mengambil kesempatan ini untuk berpromo tentang balai kami. Saya izin ya Mas Arief. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Terlihat ya? Iya, alhamdulillah. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Kami ini adalah Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin kalau yang para duta rumah belajar itu sudah tahu, tapi sahabat rumah belajar paling tidak mengertilah bahwa ternyata Pusdatin itu punya 3 balai. Jadi Pusdatin itu punya 3 balai. Balai radio ini ada di Jogja, ini adalah kami yang gedungnya cukup luar biasa. Kapan-kapan kalau ke Jogja bisa mampir. Lalu ada Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, ini ada di Sidoarjo, ini sangat dekat dengan bandara. Lalu ada Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan, ini adanya di Semarang. Ini bergerak di multimedia, kalau ini bergerak di televisi, kalau kami bergerak di audio. Nah, ini adalah yang tadi saya jelaskan multimedia. Jadi nanti silahkan berkunjung ke sana untuk menikmati multimedia pembelajaran interaktif atau interaktif online, mobile edukasi, dan lain sebagainya. Lalu ini yang terkait dengan Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, nanti Bapak Ibu bisa hadir di sana, tinggal dicari dan bisa memanfaatkan produk-produk yang merupakan UPT Pusdatin. Di sana juga mempunyai jurnal terkait dengan teknologi pendidikan. Jurnalnya sudah Sinta 2, jadi Bapak Ibu bisa kesempatan nih kalau punya penelitian tindakan kelas bisa dikirim ke Jurnal Kuangsan. Nah, ini adalah kami adalah Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan per 9 Juli 2020 dengan OTK-nya ada melakukan analisis, melakukan perancangan, pembuatan model, pengelolaan sarana, melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi. Nah, di kondisi pandemi ini, kita tahu dari surat edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020, itu kami juga mendapat hak yang sama, mendapat kesempatan yang sama. Kalau kita lihat di rekomendasi 23 website yang diberikan untuk silahkan Bapak Ibu berkunjung. Pertama memang rumah belajar oleh Pusdatin, lalu ada TV edukasi, ada pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Simolek, dan kami ada di nomor 11, Radio Edukasi Kemdikbud.go.id. Nah, tentunya kita tahu di kondisi sekarang ini Bapak Ibu pembelajaran sudah dilalui pembelajaran online atau bisa disebut juga tatap maya, tatap layar, atau tatap yang kita tidak melakukan tatap muka. Semua interaksi kita lakukan serba digital. Jaringan internet tentunya menjadi tulang punggung, dan ini menjadi hal yang bagi kita pembelajaran itu bisa bagus apabila jaringan ini menjadi baik, dan apabila jaringannya kacau atau lain sebagainya akhirnya terkendala semua pembelajaran. Dari situasi tatap muka yang serba mungkin dirasa tatap maya ini butuh waktu yang rentan, tidak bisa lama, sehingga kita yang belajar dari rumah, apalagi para guru ini harus mengawal siswa-siswinya, ini harus berpikir keras untuk bagaimana sih membuat pembelajaran menarik
dengan durasi pendek, apalagi kita tidak tahu nih pandemi ini akan kapan berlalu, sampai kapan, tahun ini kah, tahun depan. Kita semua dituntut untuk memutar otak ini bagaimana membuat alternatif pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat para siswa-siswi ini bisa melakukan pembelajaran lebih menarik. Siap tidak siap, kita harus hadapi ini, walaupun sebenarnya hal ini pembelajaran melalui daring ini sebenarnya itu sudah lama ada, dan mungkin kita terlambat dalam mengaplikasi. Tapi pandemi ini juga menjadi hal yang cukup luar biasa. Pandemi ini membawa berkah bahwa kita tanpa harus belajar pun akhirnya kita dipaksa ini untuk bisa melakukan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Padahal kalau dengan kondisi seperti ini seharusnya kita bisa memanfaatkan semua sumber belajar yang ada, dan ternyata sumber belajar ini kan ada di sekitar kita ini ada banyak sekali. Kita mau dengan 23 website ini kita bisa memanfaatkan semuanya dan kita bisa kolaborasi dalam proses pembelajaran kita. Nah, tentunya di era seperti ini Bapak Ibu diharapkan bisa membuat inovasi dengan mengkolaborasikan semua media yang ada. Di kami ini memang sederhana medianya, yaitu media audio. Tapi saya yakin ketika media audio yang sederhana ini ada di tangan Bapak Ibu, media ini menjadi luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk masuk ke website kami, silakan Bapak Ibu masuk ke https://radioedukasi.kemdikbud.go.id. Di sana ada produk-produk terkait dengan PAUD, untuk sekolah dasar, untuk SMP, untuk guru, untuk tunanetra, karena memang karakteristik daripada audio itu adalah teman-teman yang oleh Tuhan diberikan kelebihan di pendengaran, ini menjadi hal yang luar biasa yang mereka bisa manfaatkan, karena keterbatasan sekarang ini sepertinya media-media untuk mereka kurang, sehingga ini menjadi hal yang luar biasa yang mereka nanti-nanti. Ada podcast siaran, ada pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Kami juga menitipkan produk ini di rumah belajar, jadi nanti bisa dilihat, tapi sementara yang masuk di rumah belajar masih terkait dengan PAUD. Nanti perlahan-lahan kami akan masukkan semuanya juga ke rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu bisa menggunakan masuk ke website, Bapak Ibu juga bisa download radio edukasi melalui genggaman tangan di dalam handphone. Di dalamnya ada podcast yang semuanya sebenarnya berisi mirroring daripada website kami. Jadi di dalam podcast ini memuat semua produk-produk yang ada yang merupakan mirroring dari website. Bapak Ibu juga bisa menikmati radio streaming kami selama 24 jam dan bisa menikmati produk-produk yang ada. Ini adalah produk-produk ada terkait dengan PAUD, ada 379, ada Gelaria, Aksi, Mapaud, Ceria, Matahari, ini mengenalkan tentang pendidikan karakter kepada anak didik kita, lalu memberikan pembelajaran bagaimana mereka melakukan gerakan dengan perintah-perintah sederhana melalui lagu, dan ini ketika kita melakukan daring dengan guru-guru PAUD, ternyata ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan dan mereka bisa berbagi di situasi seperti ini, memberikan PR kepada orang tua karena orang tua merupakan kepanjangan tangan dari siswa-siswi PAUD, dan hasilnya memang luar biasa. Combine daripada guru, orang tua, dan siswa, ternyata dari produk yang sederhana ini menjadi produk yang luar biasa. Kami juga ada media audio pembelajaran untuk bahasa Inggris, karena dari pendengaran ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ada media audio berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA yang bisa dinikmati, dan ada bahan siar kategori pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Nah, kita tahu sekarang ini janganlah lupa di saat seperti ini kita juga menyelipkan tentang pendidikan karakter kepada siswa-siswi kita. Saat ini kita
berikan nilai-nilai pendidikan karakter kepada mereka melalui produk-produk yang sederhana. Jadi ini kan multitasking ya. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin membagikan dongeng, kisah tokoh, sang legenda, generasi edu, hikmah di balik kisah, ini dari bagian-bagian proses pembelajaran yang mungkin anak-anak bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang ada sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, di kondisi pandemi kami memberikan yang mestinya biasanya kami melakukan fasilitasi ini melalui tatap muka, kami lakukan semuanya ini melalui tatap maya, baik itu untuk guru PAUD, untuk guru SMP dalam produk bahasa Inggris, lalu pendidikan karakter, dan saat ini kami sedang melakukan fasilitasi untuk guru tunanetra, dan alhamdulillah tadinya kami tidak pede apakah bisa ya para guru tunanetra ini bisa memanfaatkan produk ini sementara mereka tidak awas, mereka tidak bisa melihat. Ternyata ketika saya baru membuka, justru guru-guru yang tidak awas, guru-guru yang tunanetra yang hadir, mereka itu sudah mendownload aplikasi radio edukasi dan mereka langsung memperlihatkan ke kami bahwa ini saya sudah mencoba, tapi sayang ada beberapa fitur yang kami tidak bisa memanfaatkan. Ternyata di website kami itu seharusnya kami bisa memberikan fasilitas untuk mereka, fasilitasnya itu fasilitas pembaca. Jadi kita jangan banyak memberikan simbol-simbol karena dengan simbol-simbol itu mereka tidak akan bisa membaca. Tapi berikan tulisan-tulisan, dengan tulisan itu mereka akan bisa membaca website kami. Akhirnya kami berpikir bahwa website itu memang harus inklusi sehingga para tunanetra juga bisa memanfaatkan. Ini menjadi masukan bagi kami bahwa ternyata para tunanetra itu juga mempunyai hak yang sama untuk bisa menikmati ini dan kami akan perbaiki. Dan kami juga membuatkan katalog sehingga nanti ketika mau masuk ke website silakan buka aja katalog, nanti dengan QR code-nya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam website kami, tidak perlu berkunjung secara detail, cukup lihat katalognya, membaca narasinya, ketika nanti barcode-nya digunakan Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website kami. Ini adalah 100 mitra radio kami yang kami sebarkan produk-produk kami sehingga di kondisi belajar dari rumah, mungkin situasi rumah di mana jaringan wifi terbatas, ini mereka masih bisa menikmati produk-produk kami melalui radio yang kami titipkan produk-produk kami. Dan di bulan Agustus ini saya belum lihat yang sekarang, tapi di bulan Agustus kemarin ini mencapai puncaknya karena ternyata radio juga menjadi sumber belajar yang menyenangkan dan bisa dimanfaatkan oleh para guru di saat ini. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan para guru juga bisa memanfaatkan produk ini dan karena produk itu kita ambil melakukan kita dengarkan produk-produknya di mana audio itu bisa menunjang materi pembelajaran itu sehingga kita bisa menikmati dengan baik. Bapak Ibu, saya atas nama lembaga ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Hari ini saya hadir di depan guru-guru yang luar biasa. Kita tahu bahwa Pusdatin atau dulu sejak waktu 2011 Pustekom sudah membuatkan rumah belajar dan ini berisikan konten-konten pembelajaran dan aplikasi e-pembelajaran untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Sehingga dengan keterbatasan mungkin kita semua orang Pusdatin, orang balai mungkin akan kesulitan untuk menyebarluaskan konten ini sehingga kita memanfaatkan para guru di seluruh Nusantara untuk bersama-sama bagaimana sih menikmati atau memanfaatkan ini dan berbagi kepada teman-teman di sekitar kita di segala provinsi di seluruh Indonesia.
Ini merupakan level keempat, level yang luar biasa. Saya lihat di catatan ini, di level pertama itu ada 71.492, lalu berkurang ini penyaringan menjadi diimplementasi itu menjadi 13.349, dan saat ini berada di 4.434 masing-masing provinsi yang hadir kali ini. Ada 30 di setiap provinsi, sehingga ada 150 yang hadir di sini. Kalau 150 lalu diambil lagi menjadi 5, berarti 25 orang. Jadi 150 ini akan mengerucut menjadi 25 orang. Ini adalah orang-orang luar biasa. Tentunya menjadi kebanggaan bisa menjadi bagian daripada Duta Rumah Belajar, karena nanti dari 5 itu akhirnya menjadi Duta Rumah Belajar. Saat ini kan sahabat Rumah Belajar, nanti bisa tanya deh kepada Duta-Duta Rumah Belajar yang sudah ada dan sudah bersama-sama bagaimana manfaatnya. Pertama tentunya menjadi wajah perwakilan dari Pusdatin untuk kepanjangan tangan Pusdatin untuk menyebarluaskan konten-konten yang ada di Rumah Belajar. Lalu mungkin mendapat kesempatan, banyak kesempatan, bahkan ada teman-teman di Rumah Belajar yang mendapat kesempatan ke luar negeri juga kalau tidak salah. Ada 1-2 yang diberi rekomendasi untuk karena kita punya jaringan-jaringan dengan Microsoft, dengan beberapa lembaga-lembaga yang memberi kesempatan ke luar negeri, itu mereka minta datanya ke Pusdatin, dan biasanya Pusdatin akan melihat orang-orang yang luar biasa ini yang diberikan rekomendasi untuk bisa memanfaatkan kegiatan yang di luar negeri. Lalu berkesempatan terlibat dalam event-event yang luar biasa yang diadakan Pusdatin baik di pusat maupun di daerah. Dan juga ini bisa bertatap muka, bertukar dan berbagi ilmu dengan semuanya dari seantero Nusantara, dan ini luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya mungkin tidak banyak lagi karena saya sudah menghabiskan waktu untuk membagi konten yang ada di kami. Saya ingatkan bahwa rasanya berdosa kalau Bapak Ibu tidak mampir ke website saya, karena saya sudah berbagi tentang konten-konten saya. Dan di kesempatan kali ini saya mohon izin kepada para kepala dinas dan kepala LPMP untuk mohon menyapa teman-teman sahabat Rumah Belajar. Mereka diberi kesempatan, diberikan izin untuk bisa berbagi kepada para guru, karena tanpa dukungan dari para kepala dinas dan kepala LPMP mereka susah untuk bergerak. Dan mereka bergerak ini kan bergerak bukan bergerak secara liar, tapi mereka bergerak itu bersama-sama berbagi ilmu. Jadi mohon sekiranya memberikan ruang kepada mereka, memberikan kemudahan, memberikan izin sehingga gerakan mereka itu lebih masif dan mereka bisa memanfaatkan situasi, meskipun nanti kalau misalkan daring itu pun mohon tetap ini diberikan izin. Kalaupun tatap muka juga mungkin bisa diberikan izin. Dan kepada semua para tutor yang hari ini dan mungkin selama 3 hari ini akan bersama-sama berbagi, mudah-mudahan Allah membalas semuanya. Ini menjadi catatan amal ibadah kita. Tidak bisa melakukan apa-apa, ini yang bisa kita lakukan sehingga ini nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada teman-teman semua yang hari ini berada di sini, mudah-mudahan selama 3 hari ini diberikan kesehatan, kekuatan, dibukakan pikiran sehingga bisa belajar bersama-sama dan dimudahkan semua gerak dan langkahnya dalam memanfaatkan dan menyebarluaskan konten-konten yang ada di Rumah Belajar. Dan mudah-mudahan saya tidak berpikir bahwa kalian akan menjadi pemenangnya. Artinya di antara semua yang hadir ini pasti ada yang jadi pemenang. Tapi jangan berpikir 5 besar bahwa kalian semua berada di sini, ini sudah luar biasa. Mengalahkan 70.000 orang ini sudah luar biasa. Ini adalah perjuangan keras yang dilalui dengan kondisi pandemi. Rasanya Anda adalah orang luar biasa. Nah, dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan pembatik level keempat gelombang kelima dibuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita lakukan kali ini dan mencatat sebagai amal ibadah kita, sehingga kita bisa melalui 3 hari ini dengan baik. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pusdatin untuk acara yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi arahan dan juga pembukaan secara resmi dari Kepala Pusdatin yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Ohorela Erma, Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Erma. Dan Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para PTP utama, kemudian kepada Kepala Dinas dan juga Kepala LPMP dan Pak Arif juga, dan semua Duta Rumah Belajar yang sudah ikut berpartisipasi pada pembukaan level 4 gelombang 5 hari ini. Sebelum saya tutup acara pembukaan ini, ada baiknya saya bacakan pantun yang sengaja saya tulis nih barusan Bapak Ibu. Jadi supaya imunnya tambah, kita dengarkan pantun sama-sama. Buah jeruk warnanya oranye, ditanamnya di kebun sendiri. DRB dan SRB memang keren, selalu semangat untuk berbagi. Satu lagi boleh ya? Virus corona belumlah pergi. Doa-doa diucap tak kunjung henti. Mari kita mulai awal hari ini dengan semangat dan percaya diri. Baik, tepuk tangan. Oke. Nah, sebelum kita di breakout, sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengganti profilnya, profil namanya untuk diganti terlebih dahulu dengan nama daerahnya. Dari Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, NTB, Sulawesi Tenggara, supaya mempermudah host untuk membreakout roomnya. Dan sebelum breakout juga kami persilahkan untuk host melakukan screen capture atau vote bersama terlebih dahulu sebelum kita ke provinsi masing-masing. Silahkan. Dipandu oleh siapa? Oleh Mas Hafiz? Biasanya Mas Hafiz tuh, Mas Ayub. Ya, silahkan Mas Hafiz. Mohon Bapak Ibu untuk membuka videonya. Mas Hafiz silahkan dipandu supaya kita ketahuan senyum apa enggaknya. Mungkin juga bisa dengan ini logo Rumah Belajar. Nah, gitu. Oke. Mas Hafiz monitor. Baik, mungkin karena Mas Hafiznya sedang tidak standby, mohon izin akan saya bantu untuk capture. Bapak dan Ibu, mohon izin ada 8 slide. Jadi mohon bersabar untuk tetap menyalakan videonya. Baik, 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua, siap-siap. Tetap senyum. Slide berikutnya, slide ketiga, mohon ditahan senyumnya, 1, 2, 3. Slide berikutnya kembali, slide 4. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. Mohon bersabar Bapak Ibu. Dan slide terakhir.
Oke, sudah selesai. Oke, sip. Terima kasih Mbak Marta. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya Salahuddin Al-Ayyubi mohon undur diri. Nanti saya ketemu lagi dengan teman-teman di Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayu. Pak Pur Terima kasih sehat, Pak Pur, Pak Mansur. Ya, Pak Mansur, Iya, Pak Pak Pur. Arif. Baik. izin ya, mohon izin. Izin. Mohon izin Pak, Pak Pur, Pak Mansur, Mas Silakan, Ibu. Arif. Mas Arif izin ya. Silakan Pak Mansur. Ya, Bapak Ibu SRB di Assalamualaikum. tempat mau di backup. Pada Ibu, mohon izin akan kami langsung bagi ke kelompok masing-masing karena akan dilanjutkan paparan dari Kepala Dinas dan Kepala LPMP Provinsi masing-masing. Boleh saya langsung record ya Mas Arif? Ya, sudah Silakan siap. Mbak Marta. Oke. Bismillah, nanti Bapak Ibu yang belum mengganti namanya silahkan diganti, akan kami susulkan. Silahkan Bapak dan wajahnya tegang-tegang.
Sibuk. Kamu berangkat sih. Aduh. Mana tahan. Simpan dulu. Ayo, tinggal sini. Putar dulu. Ya, baik. Halo, selamat pagi. Tes. Baik. Alhamdulillah. Iya, baik Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.17 waktu Indonesia Barat atau 11.18 waktu Indonesia Tengah ya Bapak Ibu. Kita langsung aja ke agenda kita berikutnya, yaitu paparan dari narasumber Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ya. Aku cek dulu sebelumnya, udah Pak Anwar Sanusi sudah masuk ya. Halo, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Jadi, kita bisa lanjut ke presentasi Pak Anwar ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada Bapak Anwar Sanusi, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini akan menjadi pemateri untuk pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Timur pada hari pertama pertemuan tatap muka secara virtual melalui video conference Zoom hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, Pak Suyudi, Pak Yahya, Mbak Sasa. Selamat bergabung juga kepada rekan-rekan peserta sahabat rumah belajar yang mengikuti fasilitasi daring selama 3 hari ke depan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak paparan materi dari Pak Anwar Sanusi selama kurang lebih 45 menit ke depan sebelum kita istirahat. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Anwar untuk memaparkan materinya. Nanti kita juga memberikan waktu untuk peserta kalau ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan Pak Anwar. Kepada Pak Anwar, kami persilahkan. Terima kasih. Bu siapa ya? Pusdatin. Bu Rika. Ibu siapa ini? Mohon maaf, saya bicara dengan Ibu siapa? Saya dengan Rika. Rika, dari Pusdatin memang? Iya, dari Pusdatin, Pak. Oh siap, makasih Bu Rika.
Tadi saya ngikutin di acara pembukaannya ya. Baik, makasih. Terus audiensi saya siapa ini? Audiennya siapa? Peserta pembatik level 4 dari Kalimantan Timur, guru-guru, kemudian ada Bapak Ibu Duta Rumah Belajar dari tahun 2017 sampai 2019, ada Pak Suyudi, Pak Yahya, Bu Sasa, kemudian ada rekan-rekan dari Pusdatin juga sebagai fasilitator selama 3 hari ke depan. Ya. Artinya mayoritas orang Kalimantan Timur gitu ya? Iya, pesertanya guru-guru Kalimantan Timur. Betul. Siap. Nanti kalau saya pakai bahasa Kutai bingung, tapi kalau orang Kaltim kan enggak bingung kan gitu. Iya. Makasih Mbak Rika. Juga, iya. Ada Pak Sumarno itu juga dari Bu Pusdatin ya? Iya betul. Iya Pak. Iya Pak Kadis. Tapi tulisannya Kaltim gitu ya, orang Kaltim tak lihat kok nggak ada yang kayak Pak Marno gitu. Iya, ikut rombongan Kaltim Pak. Siap. Baik, makasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang penting saya sebut Bapak adalah luar biasa semuanya. Bapak Ibu sekalian adalah pahlawan-pahlawan COVID yang membantu anak-anak dalam bidang pendidikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita bisa bertatap muka pada, kalau saya sudah jelang siang Mbak Rika, kalau di sana mungkin masih pagi. Karena kemarin saya ngikut daring di PIM itu selesai jam 1 malam, dianggap saya masih jam 12 kali gitu ya. Itulah karena perbedaan waktu. Baik Bapak Ibu, ketika saya harus menyampaikan ini, kalau teman-teman Kaltim mungkin sudah tidak asing, mungkin bagi teman-teman yang di luar Kaltim ada beberapa yang mungkin jadi hal-hal yang baru ya. Pertama ini saya, kelihatan Mbak? Oke. Memang hebat kok Mbak, kalau ngikuti kelompoknya Rumah Belajar kita jadi pinter gitu. Baik. Pertama ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur itu telah membuat visi misinya beliau seperti ini sehingga hampir semua tercover. Apa maunya di bidang pendidikan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebenarnya tadi mau saya bikin simulasi, kalau bisa jawab visinya Gubernur nomor 1 siapa gitu. Apa gitu mau tak kasih hadiah gitu. Tapi yang orang-orang Kaltim sudah tahu semua, kalau saya biasanya ngasih hadiah gitu. Makanya enggak saya jadikan apa sayembara mungkin hari ini. Nah, terkait perlindungan anak saya kaitkan dengan ini, makanya ada hak anak itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadinya. Nah, saya kebenaran posisinya ada di provinsi yang menangani anak SMA, SMK, dan SLB. Mohon maaf saya masuki sedikit, saya punya program proyek perubahan, namanya si Puber. Nah, pasti ketawa Mbak Rika, kok Puber Pak Anwar, Puber keberapa mungkin gitu ya. Ya, si Puber adalah sistem pengambilan keputusan berbasis elektronik. Ini proper saya dan nanti akan saya terapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Apa sih gitu loh. Si Puber itu jadi merupakan sistem gitu yang nanti teman-teman dari bidang-bidang di jangka pendeknya membuat data yang disampaikan ke saya sehingga saya bisa ngambil keputusan melalui Puber itu sendiri, melalui sistem itu sendiri. Nah, kemudian bagi yang jarak jauh, Bapak Ibu guru tidak perlu lagi harus ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk misalnya usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala,
usul yang lain gitu, mau pindah dan sebagainya. Saya cukup melihat dari laptop atau lihat dari ini Android, lihat di sistem si pubernya itu sendiri, oh ini bisa pindah, oh bisa naik pangkat dan sebagainya. Jadi nanti outputnya berupa surat keputusan nanti. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kalau di Kaltim itu udah asing lagi. Saya tahu persis seluruh Kaltim semua saya lewatin, Mbak. Artinya kecamatan dari daerah pedalaman itu semua saya lewati. Dari Longapari, Longiram, Tanjung Iswi, itu daerah pedalaman semua itu. Semua sudah saya lewati. Karena apa? Basic saya memang guru dan saya pernah jadi kepala sekolah selama 18 tahun gitu. Dan 7 kali saya pindah sekolah dari pedalaman sampai permasalahannya ini gitu. Kalau saat ini itu sinyal itu jelas, tidak semuanya bisa. Di Samarinda aja enggak semuanya istilahnya berjalan dengan baik. Saya coba tanya itu di Anggana sana. Atau mungkin di daerah Mangkupalas dan sebelah sana yang tertutup gunung itu juga sudah sulit sekali gitu. Nah maka dari itu nanti ke depan kami akan kerjasama. Kemarin sudah ada mitra saya gitu, kebun kakao, perusahaan kebun kakao dari Belanda, luar biasa programnya. Jadi beliau itu yang punya kakao itu yang mau diberi itu bukan ke anak-anak sekolah, bukan ke orang tua si tukang kebunnya, enggak. Jadi dalam suatu wilayah itu dalam titik-titik yang blank spot tapi ada kebun kakaonya, itu akan diberi penerima signal yang luar biasa. Yang akan diajari bukan orang tuanya, yang diajari itu anaknya. Satu contoh kemarin yang saya beri gambaran begini nanti ke depannya, ketika orang tua melihat kakaonya mati atau kurus dan sebagainya, anaknya yang akan mendownload apa sih ini obatnya. Jadi anaknya yang diberi. Jadi ada double fungsi, orang tuanya dapat obat tanpa harus diberi ilmu oleh kelompok taninya, tapi cukup melalui internet itu. Tapi yang menjalankan anaknya, itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua, anaknya bisa menggunakan fasilitas itu gratis. Jadi tidak ada bayar. Insya Allah 2021 kita sudah running. Dan nanti akan saya coba, akan saya sampaikan ke pusat, ini loh program kerjasama kami dengan dunia usaha, dunia industri yang ada di Kalimantan Timur. Selain nanti program saya. Yang kedua, terus terang pembelajaran ini kita tidak boleh lupa dengan laptop, smartphone dan sebagainya. Makanya saya ada program nanti di bawah. Programnya apa sih Kalimantan Timur melalui Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, di sini punya paket kah, punya pulsa kah, kalau nggak ada sinyal kan ya sama aja. Nggak bisa juga. Yang berikutnya, kesiapan tenaga gurunya ini. Ya, gurunya bagaimana? Guru kita itu kan, mohon maaf sini, saya enggak ini, tapi ada juga yang udah luar biasa, pinter gitu ya. Tapi hanya sedikit, just a little gitu. Tapi kalau yang ini nanti bisa banyak siap gitu, enggak ada masalah. Guru kita kan baru bagaimana menggunakan, how to use. Tapi how to design-nya guru kita belum. Mohon maaf, bisa dihitung dengan jari. Kemarin saya ngikutin itu, yang teman-teman di rumah belajar, ternyata memang juga belum banyak. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, program saya apa? Sebelum ada pandemi, Bapak Ibu sekalian, saya punya program dengan Pak Gubernur itu distance learning. Saya udah punya itu gitu loh. Ya, pembelajaran jarak jauh itu, makanya ketika kemarin di TV muncul anak-anak dikumpulkan pada spot-spot tertentu, itu sudah kami lakukan di 2019.
piloting dalam satu kabupaten kota itu satu sekolah. Program yang dikatakan pusat one teacher thousand student kami sudah lakukan. Tapi hanya piloting dulu, sekali lagi piloting 10 kabupaten kota. Nah, kerjasama kita dengan UNY, dengan UGM, kami udah rumah belajar kita gandeng. Ada Pak Yahya di sana, ada Bu Sasa, ada Bu Puji dari Bontang, dan sebagainya. Kita gandeng. Sekarang saya belum diberi laporan Pak Yahya, sudah berapa orang yang dilatih oleh Pak Yahya dan teman-teman itu. Nah, dari apa yang kami lakukan ke depan, artinya gayung bersambut dengan perusahaan kakao itu, kami akan buat sekolah boarding plus vokasi. Apa yang akan kita lakukan ketika boarding dan vokasi? Anak yang mau melanjutkan kita berikan bridging course, anak yang tidak melanjutkan kita beri program bridging training, keterampilan vokasi. Nah, dari program distance learning, kami punya program untuk guru-guru dan untuk anak-anak, one teacher, one laptop, itu untuk guru. Kami sudah lakukan, tapi baru 25%, Mbak. Ya, kenapa? Kami kemarin sudah menganggarkan 1.000 laptop di 2020. Dimakan oleh COVID, nakal COVID itu. Hancur program saya di 2020. Android juga mau kita buat, ternyata dipangkas kemarin ada pemangkasan biaya. Nah, ini yang akan kami lakukan dan kami sudah rancang di tahun 2019. Andai gitu, andai kami udah siap kemarin tidak ada permasalahan. Kaltim mungkin duluan kita pakai distance learning gitu, tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini yang kami lakukan kemarin. Jadi no token only ya, saya buktikan bahwa kami sudah launching itu pendidikan distance learning itu. Ini kemarin dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur, kemudian bersama teman-teman kami launching di sana. Ya mereka masih, bisakah, mahal ini ya mahal, nggak ada bagus itu murah, nggak ada gitu. Itu kan guru kita mau bagus tapi murah. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, kami di Kalimantan Timur, Pak Marno, kita berikan beasiswa bagi anak-anak. Total tahun 2009 itu 164 miliar. Ya, tahun ini 2020 lebih dari itu. Nggak enak saya nyebutkan kalau belum selesai terbagi semuanya. Ya, beasiswanya dan seperti ini ada beasiswa tuntas, kita berikan bagi anak-anak yang sesuai UKT-nya, kemudian stimulan yang dari awal sampai akhir. Kita kerjasama dengan siapa? Terkait dengan visi misi gubernur, maka saya bekerja sama dengan Universitas di Surabaya, ya, yang ada kampus yang menangani anak-anak difabel, karena di misi gubernur tadi itu ada di sana. Tapi saya kesulitan sekali lagi Bapak. Guru-guru kita itu kalau mau dilatih, dinaikkan kompetensinya, dinaikkan kualifikasinya nggak mau Pak. Sulit Pak saya. Tahun 2020 mohon maaf, zero saya Pak, muliakan guru. Kenapa? Dia nggak mau kuliah kalau sertifikasinya kepotong, insentifnya kepotong, tunjang-tungannya lain kepotong. Maunya tiga-tiga ini tidak kepotong, tapi tetap dikuliahkan. Ya nggak bisa, regulasinya tidak boleh gitu. Nah ini yang kita lakukan dan alhamdulillah dari tahun 2019 kita masih semi online, 2020 beasiswanya full online. Tidak ada tatap muka dengan kami. Jelas kita les paper, jelas. Enggak akan meninggalkan itu. Yang berikutnya pembelajaran di kami, jelas ada beberapa sekolah yang menggunakan online. Tentu kita memerlukan pulsa, tentu kita memerlukan alat-alat dan sebagainya. Saya sudah sampaikan. Kalau mau masuk surga, saatnya untuk berbagi wifi. Saya bilang,
Gimana caranya? Bukalah ngomong itu. Saya bilang anak-anak yang rumahnya jauh, belajar dekat rumah saya, wifi saya, passwordnya 01, 02, 03, 04, silahkan buka. Wih, amalnya luar biasa itu. Tapi nggak tahu digitukan apa enggak gitu. Nah, Pak Gubernur juga memberikan bantuan pulsa dan paket data untuk anak SD, SMP, SMA, SMK, MA yang sama anak yang kuliah, untuk anak-anak Kalimantan Timur. Kita berikan semua selama 3 bulan. 1 bulannya 100.000. Tapi nanti berupa paket maupun pulsa ya, bukan duit langsung enggak. Kalau dikasihkan duit nanti jadinya enggak tahu jadi apa. Kita takut itu. Nah, kemudian tatap muka pun kami punya skenario seperti ini, kami belum laksanakan. Tidak ada yang melaksanakan ini. Karena apa? Samarinda sekarang zona merah, Balikpapan zona merah. Yang tidak zona merah itu daerah pedalaman, tapi sulit signal. Ya sama aja. Yang ada signal tapi zona merah. Mau tatap muka juga enggak bisa. Mau signal, mau tatap muka tapi di sana zona hijau. Susah pokoknya. Di antara yang lain guru kunjung yang disampaikan di TVRI dan sebagainya, TV dan sebagainya itu sudah kami lakukan semua. Hanya mohon maaf, kalau radio itu jangankan radio, suruh nonton TVRI, belajar lewat TVRI aja anak-anak sulit. Kami sudah kerjasama dengan XL, kami sudah kerjasama dengan Telkomsel. Mereka memberikan gratis untuk melihat materi bahan ajar yang ada di situ. Enggak dibuka gitu. Dan mohon maaf, yang jalannya bagus itu ya memang daerah-daerah yang signalnya bagus seperti Samarinda, Balikpapan. Kalau ini selalu kami sampaikan, protokol kesehatan ini sudah selalu saya sampaikan, tidak usah saya ulang. Sekali lagi Bapak Ibu guru, saya belum mengizinkan belajar dengan tatap muka. Saya belum izinkan, belum ada yang saya izinkan. Nih, moto saya. Ini bahasaku tembak, Barika. Let me change. If we don't change, we will die. Kita harus siap berubah. Apalagi kita saat pandemi ini. Dulu orang dibilang laptop, dibilang ini hanya untuk buka YouTube, untuk buka apa saja. Sekarang mau tidak mau kita dipaksa harus belajar menggunakan laptop. Makanya kita harus berubah. Ya, Bapak Ibu guru harus berubah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, Pak Marno. Terima kasih. Di kampung kami itu ada namanya Sungai Kalian, Pak. Airnya bersih banget. Makanya tak jadikan pantun. Sungai Kalian airnya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Paparannya singkat, jelas, dan padat berisi ya, Bapak. Terima kasih atas paparannya Pak Anwar Sanusi. Barangkali Bapak Ibu di room ini ada yang ingin bertanya, mungkin kalau Bapak Ibu gurunya terkait kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur kah, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan. Ini kesempatan yang baik sekali untuk dimanfaatkan. Ini Bapak Kepala Dinas Provinsinya langsung yang hadir bersama kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, atau mungkin Pak Sumarno mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Boleh, saya Mbak Rika mungkin nanti sambil menunggu yang lain ya. Iya, silakan Pak Sumarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis Provinsi Kaltim, Pak Anwar Sanusi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, sehat semuanya. Ya, ini alhamdulillah kita dipertemukan melalui virtual Pak ya. Siap. Saya pada saat di VEDC Malang, di Bapak TKW, saya sering ke Kaltim Pak. Saya rasanya kangen ini ya. Sudah sampai ke Samarinda, Balikpapan, ke Bontang, Kutai Kertanegara, Kutai Timur sampai Melak ya, saya naik perahu, naik speedboat, luar biasa. Sangat menarik tadi yang Bapak sudah
sampaikan pada teman-teman sahabat rumah belajar di Provinsi Kalimantan Timur. Saya yakin di Kaltim ini kan kalau di nasional kan sudah di benchmark ya, Mak, karena terkenal sumber daya alamnya ya, dan juga sebagai pintu gerbang juga, dan apalagi akan jadi, insya Allah akan jadi apa, direncanakan jadi negara ya, itu menjadi peluang yang luar biasa gitu. Mungkin apa ya, saya hanya menyampaikan kerinduan saja Pak, ini kalau di Kaltim itu pasti apa namanya ikan patin ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Kaltim dengan sahabat rumah belajar, dengan duta rumah belajar ya, bisa menerjemahkan kebijakan dari Pak Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ya, untuk memajukan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga sehat selalu Pak Anwar Sanusi ya, dan terima kasih Pak. Sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, rumah belajar memang sudah kerjasama dengan kami melatih guru-guru, tapi memang nekatnya begini. Jadi saking pengennya tahu rumah belajar itu apa sih, ngerjakan apa, mereka itu ngadakan pelatihan tanpa biaya Pak, berani betul. Suatu ketika saya itu suruh nutup Pak, saya tanya ini udah makan belum? Belum makan. Saya belikan makan semua. Saya bilang pakai duit saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Untuk teman-teman rumah belajar luar biasa. Cuman ya itu tadi, mohon maaf, pelatihan model yang menggunakan elektronik ini kalau via daring memang agak ada kendala gitu. Tapi kalau misalnya tatap muka itu bisa langsung dari satu nyeluruh. Biasanya kalau gini, habis ini kita digeser kemana? Oh nanti ngenter ke sini, baru nanti ke sini lagi. Itu hanya satu orang nanti diurusi. Tapi kalau tatap muka itu kita bisa ngurusi 1 sampai 20. Memang ada sedikit kekurangannya sih memang gitu. Dan mohon maaf, Bapak coba lihat itu, nanti dilihat gambarnya semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Yang usia-usia kayak kita itu sudah jarang mau Pak. Sudah yang muda-muda aja kami sudah usianya kelompoknya seksi misalnya gitu. Pada mengundurkan diri. Seksi itu seksi Pak di atas 50. Gitu. Jadi itu coba yang mau itu kan mohon maaf itu guru yang muda-muda gitu, yang kelompok yang termasuk tua malah Pak Yahya itu sudah tergolong tua, tapi kan masih muda Pak Yahya sebenarnya gitu. Jadi mohon maaf gitu yang sepuh-sepuh, yang seksi, yang sweet gitu, itu yang dekati sweet itu juga agak ogah-ogahan Pak. Aku udah mau pensiun ini. Sweet itu sudah Pak 60 tahun gitu maksudnya. Jadi agak kesulitan kita ya. Nah tapi nggak apa-apa, insya Allah guru-guru yang muda itu sudah luar biasa. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang Kalimantan Timur, nanti di bulan November saya akan berikan penghargaan kepada guru-guru yang inovatif, yang kreatif, anak-anak yang prestasi, guru yang prestasi dalam bentuk Education Award. Ya, akan saya berikan penghargaan. Pak Gubernur sudah setuju, Pak Wagub sudah setuju, bahkan sampai anak-anak SD SMP suruh memberi hadiah. Saya tak pelajari dulu Pak, nanti jangan-jangan habis ngasih hadiah kita ditarik sama tetangga sebelah. Saya tidak mau, saya bilang gitu. Harus hati-hati. Kewenangannya masalahnya bukan kewenangan provinsi. Kami hanya SLB, SMA, SMK. Nanti mudah-mudahan kalau diperbolehkan, kami akan berikan penghargaan kepada guru-guru yang di luar 3 yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Mbak Rika. Silakan Mbak. Ya, baik Bapak Ibu. Bagaimana ini luar biasa sekali dari paparan Pak Anwar tadi. Kita bisa simpulkan kalau dukungan dan kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan di Kalimantan Timur ini mendukung pendayagunaan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi guru-guru di Kalimantan Timur nih punya kesempatan besar, kesempatan luar biasa untuk memajukan pendidikan bersama dukungan dari dinas sudah dioptimalisasi gitu. Jadi kita berharap pendidikan di Kalimantan Timur khususnya bisa
mengimbas secara nasional, jadi maju dari Kalimantan Timur nanti akan mengimbas ke pendidikan nasional. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Masih belum ada yang mau bertanya nih, malu-malu atau boleh bertanya? Pak Denny silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati Pak Kadistik Provinsi Kalimantan Timur, Bapak tadi memaparkan bahwa salah satu kendala pendidikan di masa pandemi adalah pulsa atau kuota, Pak ya, dan akan ada pembagian bantuan berupa kuota gitu. Dan saya dari Balikpapan Bapak. Siap. Dan di Balikpapan ini kan kita sudah dibagikan kartu perdana untuk bantuan kuota kepada setiap murid, kepada setiap guru. Namun ternyata masih banyak juga bantuan ini tidak bisa dimanfaatkan karena tadi sepertinya belum ada survei kekuatan sinyal tiap kecamatan mungkin Pak. Sehingga apa yang dibagikan itu dengan provider yang berbeda itu ada provider yang tidak kuat sinyalnya dibagikan di sekolah tertentu yang sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh Pak. Walaupun misalnya mungkin berada di kota, tapi dia tidak di sinyal yang kuat dengan provider tersebut Pak. Nah mungkin apa langkah lebih baiknya mungkin kita harus survei dulu kekuatan sinyal, baru ada pembagian kuota berdasarkan perjanjian provider tersebut Pak, sehingga bisa bermanfaat untuk kami belajar, guru dengan siswa bisa connect untuk pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih masukannya. Jadi begini, kami itu sudah data ya, berapa anak yang pakai XL, berapa anak yang pakai Telkomsel gitu. Untuk Kaltim itu 92% Telkomsel. Yang XL hanya sedikit. Dan kemarin sudah dibagi kartu perdana untuk Telkomsel, untuk XL sudah kami bagikan melalui sekolah-sekolah, melalui provider yang ada. Tapi kalau kita harus ngecek mana yang lemah, mana kapan selesai, kita global aja. Dan Pak Gubernur untuk sementara udah deh, dia mau ngakses dari mana aja, mau apa, yang penting dia punya pulsa dulu. Sewaktu-waktu dia jalan mau belajar, kemudian bisa jalan di mana dia bisa ngakses, silakan, daripada nanti alasannya selalu pulsa gitu. Jadi pulsa itu dari pusat juga memberi, bahkan dari sekolah pun saya juga sudah izinkan untuk memberikan kepada guru. Nah sampai kita dari Provinsi Kaltim itu juga memberikan. Kemarin saya sempat koordinasi dengan pusat, Pak apa ndak tumpang tindih? Yang artinya kalau sampai memberi 300, saya memberi 400 kan jadi 700 kan gitu. Oh ya, jadi kami berani dan kita sekarang sudah proses Pak. Totalnya Bapak tahu, 75 miliar kalau Bapak mau tahu. Bahaya berat Pak kita Pak. Kalau itu salah baginya nanti bisa dipanggil teman-teman yang sebelah sana itu. Tapi nggak apa-apa, kita bismillah, niat kita baik supaya pendidikan anak-anak tidak terputus. Karena saya pernah di pedalaman ya, sekali lagi yang saya prioritaskan di pedalaman. Kalau kerjasama saya nanti itu berhasil, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, seluruh Kaltim akan terjangkau oleh internet. Itu Bapak Ibu. Makasih Bapak. Terima kasih juga Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan? Bu. Lain Pak Denny ya. Oh, Pak Rahman, Pak dari Bontang Bu. Pak Rahman dari Bontang. Oh, Bapak tahun lalu ikut pembatik juga ya Bapak ya? Ya. Oke, saya masih ingat. Apal dari janggutnya Pak ya. Bagaimana Pak? Apal dari janggutnya itu gitu. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kadis, Pak Anwar, semoga selalu sehat. Saya mau tanya nih Pak, tentang mungkin adakah semacam program dari Dinas Provinsi, Pendidikan Provinsi,
seandainya ada guru yang mungkin ingin menulis bahan ajar atau materi ajar seperti lembar kerja siswa yang dibuat sendiri, kemudian bisa dimanfaatkan untuk para siswa di tengah masa pandemi. Halo? Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya. Selain bisa daring, bisa dipakai buat luring. Nah, ini kan ada beberapa guru yang mungkin punya punya kreativitas untuk membuat semacam buku pendamping buat siswa. Nah, ini kendala kita itu adalah ketika kita sudah selesai membuat, itu biasanya untuk mencetak, memperbanyak, atau bahkan kita ISBN-kan ke penerbit itu kendalanya di biaya. Kemungkinan apakah ada semacam pos-pos sponsor untuk guru-guru yang mau menulis seperti itu, Pak? Mungkin dari Dinas Pendidikan adakah seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke. Bapak Ibu, makasih masukannya Pak Rahman. Pak Rahman, saya ada kerjasama dengan Bapak nanti dengan Pak Rokim ya, Pak Rokim ya. Siap, Pak Hakim. Di Education Watch nanti saya minta Bapak berdua gitu. Saya belum kebuntang, nanti saya kebuntang tak sampaikan. Kalau saya omongkan sekarang dengaran Mbak Rika nanti bahaya. Gini, Pak Rahman. Jadi sebelum Dinas Pendidikan, sekolah itu sebenarnya boleh menggunakan dari dana BOS. Makanya saat sekarang ini kami sudah perintahkan sekolah-sekolah untuk menyusun dana BOS 2021. Bagi sekolah yang tidak menyusun dana BOS-nya, disusun bersama-sama guru, komite sekolah dan siswa, maka dana BOS untuk tahun berikutnya akan kami kurangi. Artinya Bapak Ibu harus transparan di sekolahnya. Karena ada beberapa sekolah yang saya sudah disampaikan oleh Irjen, tolong diperiksa sekolah ini, tolong diperiksa sekolah ini. Ya, karena saya juga mantan kepala sekolah, Mbak Rika, jadi saya tahu persis bagaimana dana di sekolah itu. Makanya mulai tahun 2021, kemarin 2020 sudah saya beri signal lampu saya akan begini. Dan padahal itu harusnya sudah dari dulu-dulu. Zaman saya udah transparan banget. Makanya saya minta tahun ini Bapak Ibu mulai Oktober, November, Bapak Ibu sudah nyusun RKA untuk 2021. Kemarin sudah ada. Dan kami juga nganggarkan seperti yang Bapak usulkan itu bisa di GTK. Ya, GTK punya kegiatan diantara untuk nulis buku, jurnal dan sebagainya udah kita siapkan. Ya, saya tahu persis kemauan guru apa. Cuman saya kecewa satu, guru enggak mau kuliah. Itu aja saya. Kecewa banget tahun 2020 saya siapkan anggaran besar, saya sempat dimarahin. Itu sosialisasinya kurang kali. Bukan Pak, guru itu enggak mau dipotong ini enggak mau. Loh gimana sih, ilmu itu kan mahal gitu. Ya sudah, saya mau ngomong apa. Guru kita sudah terlanjur di zona nyaman, jadi yang begitu itu enggak mau. Justru yang sekolah kemarin, yang double degree, yang saya bawa ke Australia itu guru swasta semua. Coba, Pak Wagub itu luar biasanya. Begitu nengok guru-gurunya, cash langsung Pak diberi ini untuk beli ini. Luar biasa Pak Wagub itu. Apalagi Pak Gub, juga demikian. Tapi teman-teman negeri itu loh nggak mau, sedih saya. Ya cobalah kalau, dan tahun 2021 saya kurangi untuk kualifikasi guru saya kurangi. Saya nyari untuk tahun 2020 untuk kuliah S3 ke luar negeri. Nggak ada yang daftar. Coba. Apa nggak sedih saya coba. Dikira nanti Pak Anwar nggak nganggarkan itu. S3 ke luar negeri. Nggak mau. Nggak ada yang daftar Pak. Padahal satu aja saya minta. Nggak ada. 2020. Ya blank tahun ini blank saya udah. Aduh sedih rasanya, kenapa ini harus ngembalikan ratusan juta untuk haknya guru, nambah pendidikannya gitu. Jadi enggak usah khawatir teman-teman, mumpung saya lagi nyusun anggaran untuk 2021, saya udah kemarin nyusun dengan teman-teman, segera kalau memang itu harus lewat MKKS, harus lewat MGMP, sebenarnya bengkel Bapak Ibu itu ada di MGMP. Usulan Bapak Ibu apa rancang di MGMP. Tapi jangan copy paste, no edit. Sudah MGMP Pak Marno, mereka itu mohon maaf, ada. Saya bilang bukan semuanya.
kalau kegiatan itu yang MGMP lah, yang enggak MGMP itu dia pakai copy paste no edit. Akhirnya programnya mestinya namanya Pak Rahman, di situ jadi Lili gitu. Ini siapa namanya kok Lili? Nah itu yang apa kelemahannya ya. Jadi kita sendiri harus introspeksi. Kan dulu ada namanya contextual teaching learning kan. Lah apa memang sesuai dengan murid dan kondisi anak buah Bapak, kalau Bapak Ibu copy paste no edit kan gitu. Ya, baik Pak Rahman, tapi sekali lagi jangan jual LKS di sekolah. Maksud saya LKS yang saya maksudkan adalah latihan kerja siswa. Ya, kalau latihan kerja siswa, mohon maaf, LKS itu terjemahnya ada 2. Yang satu lembar kerja siswa, yang itu dicetak oleh penerbit. Kalau latihan kerja siswa itu dilakukan oleh guru. Kalau itu bisa dibantu, dianggarkan dari sekolah, boleh. Kami yang membuat anggaran untuk itu, Bapak Ibu desain, baru nanti kita bagi untuk seluruh sekolah, tapi sekali lagi, kita tidak kontekstual. Kalau kontekstual itu yang Bapak Ibu bikin sendiri, sesuaikan kemampuan murid Bapak Ibu, itu yang luar biasa. Kau beli Pak, anak-anak jangan beli. Kita sudah siapkan dana itu. Apalagi nanti Bapak Ibu yang SMK. Pak Gubernur konsentrasi betul ke SMK. Terus terang saya marah banget dengan Buntang yang mau membuka jurusan tapi tidak izin dengan saya, tidak izin dengan Pak Gubernur. Ya, dengan menggunakan manajemen Saka hendak Pak, semaunya sendiri itu. Nah, itu yang kemarin Pak Gubernur kecewa betul itu. Apa maunya gitu. Ya mudah-mudahan tempat lain tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa ini, dan insya Allah karena saya berbackground guru, saya dari kepala sekolah, saya tahu kemauan guru. Tapi guru yang tidak ngerti kemauan saya gitu loh. Mau dipinterin tidak mau. Tetap saya marah betul saya itu Pak Marno. Dikuliahkan itu loh kok tidak mau, itu gimana itu. Ya masih muda-muda, Pak Rahman itu muda Pak, hanya tampangnya aja boros gitu loh. Masih muda beliau itu. Ya. Guru dulu ngomong sama saya, Pak, saya kalau ada S3 saya mau. Enggak ada daftar juga. Mana tak tunggu-tunggu, tidak ada. Gitu Pak, makasih Pak. Ya mungkin ini perlu dimanfaatkan nih teman-teman SRB Kaltim ya. Kebijakan yang bagus dari Pak Gubernur, Pak Kadis ya. Ini apalagi mau ditawari sekolah dibiayai, ini mungkin yang sekarang ikut pembatik itu bisa daftar itu untuk tahun depan paling tidak gitu Pak Kadis ya. Siap. Ini luar biasa ini kan namanya tahun depan. Sekarang pun juga infrastruktur luar biasa. Jalan tolnya sudah jadi Pak ya. Alhamdulillah, Bapak tinggal 40 menit kalau dari Samboja sampai Samarinda Pak. Iya, biasanya kan 3 jam dulu saya naik ya. Naik dari Balikpapan ke Samarinda. Kalau ke Bontang bisa 6 jam itu ya. Harus berhenti di hutan. Itu udah pakai rem Pak. Oh iya. Ya, jadi, luar biasa itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Guru, silakan nanti kalau ada program baru, mumpung ini salah lagi penyusunan kegiatan ya, mohon segera disampaikan ke saya, karena nanti di bulan November, pertengahan November, itu saya finalisasi untuk anggaran 2021. Dan sekarang, dengan saya teriak kemarin di Dewan, kita itu dananya 1,3 triliun Pak. Sekarang 2, hampir 6. Bapak Ibu udah bingung coba. Makanya saya kalau ditawari suruh balik ke Bontang anggarannya hanya 1,2, saya sudah 2,6. Dan sekali lagi Pak, saya juga akan mencoba kerjasama dengan VDC. Waktu di Bontang, VDC saya juga ngikut kerjasama. Terus terang aja, ada yang ngiri, mohon maaf. Karena sebenarnya Pak Imam almarhum yang VDC itu mbah saya Pak, itu kakek saya. Pak Marno yang di IKIP Malang itu juga kakek saya sebenarnya. Jadi saya nggak enak semua kalau ke Malang. Makanya kemarin ketika kita kerjasama dengan peningkatan guru terkait dengan IT, distance learning, itu saya ngambil di UGM dan di UNJ.
Saya risih kalau ke sana nanti ini mentang dari sana ini enggak enak saya. Udahlah bergeser dulu ke Jogja. Mungkin itu Mbak Rika, makasih Mbak. Iya, terima kasih banyak Bapak. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat nih untuk rekan-rekan guru khususnya buat peserta pembatik sahabat rumah belajar Kalimantan Timur. Tadi sebenarnya ada juga yang ngangkat tangan, cuma waktu kita ini sudah pukul 12 ya, di sana sudah azan zuhur ya. Ya mungkin kalau yang belum berkesempatan bertanya langsung bisa nanti disampaikan kepada duta rumah belajarnya ya. Tambahin satu lagi deh, biar aja yang terakhir Pak, kasihan terakhir. Oke, yang mau boleh. tanya silakan terakhir. Tadi sih yang angkat tangan duluan Pak Rahmat yang saya lihat. Pak Rahmat betul ya? Iya. Sudah, Pak Rahman sudah. Michael Pak. Saya Pak. Oke, Pak silakan. Michael. Saya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Anwar Sanusi. Tadi Bapak menyampaikan tentang si puber Pak ya. Nah insya Allah kami akan siap mendukung Pak, mensosialisasikan kepada teman-teman di daerah melalui sahabat rumah belajar, insya Allah bisa membantu Pak untuk penerapannya. Dan kami juga sudah melaksanakan ujian tengah semester itu menggunakan kelas maya yang ada di portal rumah belajar Pak. Siap. Ya, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa siswa yang mengalami kendala kaitannya dengan paket data yang tidak jalan dengan stabil, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Ada beberapa siswa yang mengalami kendala dalam penggunaan paket datanya, Pak. Sehingga agak menyulitkan dalam pelaksanaannya. Jadi kami tidak membatasi waktu, jadi soal itu kami buka sepanjang hari sampai anak itu menemukan sinyal yang pas untuk mengerjakan soal, Pak. Jadi itulah kendala di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ada program yang tadi Pak, yang ada kerjasama itu bisa diterapkan di seluruh kabupaten. Insya Allah itu akan menjadi berkah luar biasa bagi pendidikan Kaltim, Pak. Itu, Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Rahmat. Mbak Rika, kalau Mbak Rika bukan orang Kaltim ya? Bukan Pak, saya dari Jawa. Oh ya, kalau orang bilang misalnya begini ya, di Blitar itu ada kesulitan. Kalau Blitar mungkin ada yang jauh ya, atau mungkin Mojokerto gitu kesulitan. Terus kemudian orang ngomong Kukar itu masih ada yang kesulitan. Tahu Mbak yang dimaksudkan? Dari kabupaten kotanya Kukar ke tempat yang disebutkan itu bisa 9 jam, Mbak. Itu ada kaloknya. Kalau nyampe, kalau pas hujan itu bisa nggak nyampe. Itu loh permasalahannya di Kaltim. Jadi orang memikir dikira Kaltim itu kayak di Jawa. Enggak. Dulu saya ke tempat tugas pertama saya jadi kepala sekolah itu 5 hari 5 malam. Ada kaloknya. Kalau selamat memang ada jangka pendeknya, pakai pesawat itu di antara air service itu hanya muat sekitar 6 orang. Itu ditimbang dulu, kalau keberatan bisa barangnya diturunkan. Lah kalau yang di bawah itu misalnya tempe, apa ndak bosok mau sampai sana. Itu loh beda. Jadi yang dianggap itu signal ya makanya kebijakan gurunya lah, kebijakan kepala sekolahnya memberi ke anak silakan kerjakan, kalian mungkin jalan kemana dulu yang boleh dilakukan, tapi kan sekarang kan tidak bisa. Work from home, study from home, mau kemana? Ya sudahlah upayanya guru seperti apa. Saya hargai apapun kemauan guru yang dilakukan demi anak-anaknya. Dan sekali lagi mudah-mudahan di daerah Kutai Kartanegara atau Kutim atau Kubar ada guru penggerak yang seperti itu tadi yang nanti akan saya beri penghargaan di Education Award. Dan mohon maaf di kota jangan berharap, itu pasti orang-orang dari 3T. Makasih Mbak Rika, ya. Pak Marno, makasih.
Iya Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak Anwar atas paparannya pagi hari ini, pagi menjelang siang. Bapak Ibu, mohon maaf nih kalau yang belum berkesempatan bertanya langsung, mungkin semoga ada kesempatan berikutnya atau mungkin bisa dituliskan nanti, disampaikan melalui Duta Rumah Belajar atau disampaikan melalui email ke Bapak Kadis langsung. Semoga paparan tadi bermanfaat ya buat kita semua. Kita sudah memasuki sini masih pukul 11:06, tapi mungkin di Kaltim sana sudah pukul 12, sudah memasuki waktu istirahat. Jadi untuk sesi kita siang hari ini ya dulu sampai kita ketemu akan live room, nanti diinfokan di grup untuk alamat room berikutnya, karena nanti sudah berbeda dari alamat room yang tadi pagi ya, alamat pembukaan itu diinfokan oleh Mas Gama. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar, Pak Sumarno, Bapak Ibu Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar. Sampai jumpa setelah makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pukul 13.30 Wita ya. 13.30. Jam berapa Pak? 13.30. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih Pak Sumarno. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, sampai jumpa. Room.